makamnya Pak Soeharto tuh sebelah kanan sana tuh. Yang sebelah situ adalah makamnya Pak Soeharto dan Ibu Tin. Nah, sosok Pak Harto nih apa yang Pak Kirno masih ingat? Karakternya kah atau sikap beliau gitu? Kalau ketemu Rahmat ya. Di tempat yang hening ini terletak makam salah satu tokoh besar di Indonesia, Presiden Soeharto. Di bawah naungan langit Jawa Tengah, makam Astana Giribangun menyimpan sejarah seorang pemimpin yang pernah membawa Indonesia melewati berbagai tantangan. Setiap langkah menuju pusara ini bukan hanya sekedar ziarah, tapi juga perjalanan batin. Doa-doa yang dipanjatkan meningkatkan kita akan jasa dan pengabdian beliau bagi bangsa. Disinilah kita merenung tentang masa lalu dan masa depan Indonesia. Meski waktu terus berjalan, kenangan akan beliau tetap abadi di hati rakyat. Sebuah penghormatan terakhir bagi seorang putra bangsa. Di sini kita bersimpuh, mengucapkan terima kasih atas warisan yang ditinggalkannya. Oke teman-teman, sekarang hari Sabtu 5 Oktober 2024 jam 15:03. Jadi hari ini gue rencananya mau ke Astana Giribangun. Astana Giribangun ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Pak Soeharto ya, bersama Ibu Tin. Jadi ini gue sama si Bang Bewok. Bang Bewok lagi prepare, gue turun duluan ke bawah karena drivernya udah nyampe dari tadi. Jadi gue bakalan berangkat ke Astana Giribangun ini berdua, nggak sendirian, gue barengan sama Bang Bewok juga. Dan di depan sana tuh udah ada driver yang bakal jemput kita. Ini pengalaman pertama gue ketika membahas tentang Pak Soeharto. Dan mudah-mudahan nanti gue bisa masuk di malam hari juga untuk di Astana Giribangun nanti teman-teman, karena pengen ngerasain sesuatu hal juga sih. Ya sekarang udah jam 15:08, jadi kita udah di mobil semua. Ada Bang Blok juga tuh. Oke. Ini siapa namanya Bang? Adi. Bang Adi ya. Iya. Kita dapat driver atau guide dari Kota Solo. Iya. Kota Solo nih identik sama apa nih Bang? Identik sama apa ya kalau Solo itu? Kuliner sih. Cewek-cewek cantik. Iya. Nah, enggak ya? Bisa jadi Kuliner ya? Kuliner. Ini perjalanan dari sini ke Astana Giribangun berapa lama? 1 jam kurang lebih. 1 jam kurang lebih ya? Kurang lebih 1 jam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang gue udah sampai di Astana Giribangun. Sekarang jam 5:01. Nah, ini ketemu sama Pak Sukirno. Halo Pak. Ya, selamat sore. Sore Pak. Waalaikumsalam. Ini berkunjung masih boleh Pak ya jam segini ya? Oh masih. Masih boleh. Oke siap. Jadi ditemenin sama Pak Sukirno. Nah ini kalian bisa lihat ada tulisannya Astana Giribangun. Oke. Jam 17:01. Tapi memang setiap hari banyak yang berziarah ke sini ya Pak? Ya, banyak. Terutama hari libur tanggal merah. Tanggal merah. Iya. Sabtu Minggu tuh udah pasti rame tuh Pak ya? Minggunya. Minggunya. Kalau Sabtu ya biasa. Oke. Siap. Yang dimakamkan di sini Pak Harto sama Bu Tin Pak? Sudah banyak. Oh udah banyak. Sudah banyak, tapi yang di dalam jongkok cuma 5. Oh. Ya 5 itu saja. Oke. Iya. Yang 5 itu siapa aja tuh Pak?
Yang pertama yang sebagai cikal bakal itu bapaknya Putin. Bapaknya Bu Tin. Ya, namanya Eyang Kakung Haji Kanjeng Pangeran Haryo Sumaryomo. Oke. Lalu yang kedua, Lantas yang kedua kakaknya Putin, kakaknya Ibu Tin. almarhum Ibu Siti Nabila. Kita lewat sini aja. Oh ya boleh. Kalau berjalan kayak lewat sana puter itu. Oh muterin. Ya, tadi lewat depannya sana, depannya. Oh depannya di sebelah sana ya. Kita lewat samping Oke. jalan khusus. Kita lewat jalur khusus diantar sama Pak Sukirno. Itu masih ada ya. Oh masih banyak perziarah ya. Oke. Itu jalan dulu nggak apa-apa. Apa? Oh ya. Jadi ini masih banyak yang perziarah dan ini juga banyak makam-makam. Jadi ini adalah makam dari Pak Soeharto dan Ibu Tin. Ini masih banyak peziarah teman-teman. Bunganya di mana? Itu banyak ya. Bawa bunga. Oh ya. Di dalam ya. Oke, ini sekarang lagi kita masuk ke dalam dan di sini ada 5 makam ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau makamnya Pak Soeharto tuh sebelah kanan sana tuh, yang sebelah situ adalah makamnya Pak Soeharto dan Ibu Tin. Kalau cengingan keringgilan dia mbak ini pun dengan pada sepupunya mbak kan tidak dari jalan dan kita mau menjadi salah satu famili yang saya yayasan Sani Haji Soeharto. Nah ini Pak, aku mau nanya, berarti yang tadi di sini tuh untuk para peziarah baca doanya di sini ya Pak ya? Ya, kita kayak ini. Semua peziarah itu kan kalau sini kan dari Sabang sampai Merauke ya, jadi banyak. Dan tata tertib dibuat sedemikian rupa, sebabnya supaya peziarah supaya puas. Oh, Puas berdoa di sini. Kalau berdoa secara umum di sini namanya di teras Argosari. Teras. Argosari. Nanti kalau tamu banyak diterima menurut urut datang. Yang datang duluan didulakan. Terus doanya di sini. Setelah doa nanti masuk di Jungkep Argosari akan tabur bunga. Oh. Dan doa secara individu. Kalau ini bersamaan tadi. Iya, bersamaan. Sama-sama selesai di sana. Oke, berarti untuk makam Pak Soeharto sendiri ada di dalam ini ya Pak ya? Ya, di dalam itu ada 5 makam. Ha-ha. Yang pertama itu Cikal Bakal. Tahu Cikal Bakal ya? Cikal Bakal ya? Tahu. Iya tahu. Cikal Bakal yang pertama kali dimakamkan di Iya. sini. Itu bapaknya Ibu Tin almarhumah. Oke. Ya, yang Kakung Haji Kanjeng Pangeran Haryo Sumaryomo itu bapak pada tahun 1972. 1972 172, oke. dimakamkan di Solo di Nayu. Iya. Setelah ini jadi kerangkanya dipindah sini sebagai Cikal Bakalnya. Oke. Jadi Cikal Bakal itu bapak dari pada Ibu Tin almarhumah yang Kakung Haji Kanjeng Pangeran Haryo Sumaryomo. Ya. Oke. Anak yang kedua yang sebelah kiri itu kakaknya ibu. Kakaknya Bu Tin. Itu istrinya Pak Jenderal Udang. Pak Jenderal Udang itu pernah mendapat
Dubes Swiss, Duta Besar Indonesia untuk Swiss waktu itu. Terus itu yang paling yang kelima. Kalau diurutkan dari barat, itu yang paling barat itu Ibu Tin, yang nomor 2 itu Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, nomor 3 itu yang putri itu ibunya Putin, ya, Ibu Bendoro Raden Ayu Sumaryomo. Yang nomor 4 dari kanan itu yang cikal bakal tadi Haji Kanjeng Pangeran Sumaryomo. Yang nomor 5 kakaknya Putin tadi. Kakaknya Putin. Itu cukup. Besok lainnya di luar sana. Oh, siap. Berarti Bang Beok ada pertanyaan? Cukup. Berarti nanti setelah ini berarti kita proses boleh untuk tabur bunga di dalam ya Pak ya? Iya. Oke. Siap, ini Giliran ini masih ramai banget di dalam tuh. Karena tadi ada rombongan. Iya. Bukannya jam berapa sih Pak? Jam 8 sampai jam 18. Sampai jam 8. Ya, Sampai jam tapi 9. setelah kalau sudah sampai dilayani kan ke sini kan akan kirim doa kan. Iya. Ya, kita terima dengan baik. Tapi jam bukanya itu jam 8 sampai jam 18. Jam 8 sampai jam 18. Nah, kalau yang di luar-luar sini nih makam dari siapa aja Ini Pak? kan ini bukan makam individu tapi ya makam yayasan. Oh. Namanya Yayasan Ibu Tin Soeharto. Jadi yang termasuk warga besar Ibu Tin Soeharto ataukah yang mendapat izin dari ketua Yayasan Ibu Tin bisa dimakamkan. Oh gitu. Yang mendapat izin ketuanya kan Ibu Tin ya. Totalnya ada berapa makam Pak di sini Pak? 24. 24. Ya, sementara. Masih keluarga besar dari Ibu. Nah, itu ada juga yang sekretaris pertama ya, semangat itu juga ada. Oh. Oke deh. Kita Kayaknya tawasul dulu Bang Bre. ya, yuk. Silakan, silakan. Iya. Di bawah langit yang tenang, kami melangkah perlahan menuju pusara yang hening, tempat peristirahatan terakhir Presiden Soeharto dan keluarganya yang telah tiada. Di sini, di Astana Giribangun, sejarah dan kenangan berpadu dalam sunyi, mengingatkan kita pada seorang pemimpin yang pernah memegang kendali negeri ini. Dengan tangan yang perlahan, bunga-bunga ditaburkan. Setiap kelopak yang jatuh membawa pesan keabadian, simbol doa penghormatan, dan rasa syukur atas dedikasi mereka yang telah mengabdi kepada bangsa. Doa-doa kami teriring dalam setiap langkah, mengalir bersama angin yang sejuk. Kami memohonkan ampun dan kedamaian bagi arwah yang telah pergi. Berharap mereka menemukan ketenangan di alam yang kekal. Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk mengenang,
tapi juga untuk memperkuat ikatan spiritual, mengingatkan kita bahwa setiap kita pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Semoga doa-doa kami sampai menenangkan hati yang telah beristirahat dalam keabadian. Ya, alhamdulillah teman-teman, akhirnya bisa berkunjung juga ke tempat peristirahatan terakhir dari presiden kedua kita, yaitu almarhum Soeharto atau almarhum Pak Soeharto. Oke. Dan sekarang sudah azan maghrib, jadi gue harus keluar dari area pemakaman Pak Soeharto. Nah, ini lampunya dimati-matiin semua karena sudah maghrib, sudah tidak ada pengunjung lagi kecuali gue. Luar biasa. Jadi kalau sebelah sini juga masih ada makam. Kalau ini apa ya Pak? Ya, Kalau ini? Oh, oke. Dengan lokasi sini. Oh, ini dana lokasi ya? Iya. Nah, ini adalah dana lokasi dari Astana Giri Bangun. Jadi makamnya itu di sebelah sini paling atas. Tuh. Jadi memang berada di perbukitan. Oke. Dan makam dari Pak Soeharto ada di dalam sana, seperti yang tadi kalian bisa lihat ya. Ya, alhamdulillah lagi dapat kesempatan yang mana nggak banyak orang dapat juga, karena bisa berkunjung dengan kondisi yang menjadi orang terakhir yang berkunjung di hari ini. Nggak ada orang lagi, jadi bisa bebas berinteraksi dengan kalian teman-teman. Jadi ini adalah pintu untuk masuk ke dalam makam dari Pak Soeharto. Oke, kita sekarang keluar dari area pemakamannya. Nah, di sini untuk para pengunjung bisa beristirahat, ya Pak ya. Jadi kalau kelelahan, letih, lesu, lunglai, bisa istirahat di sini. Tuh. Tempatnya nyaman banget karena di bawah-bawah pohon gitu, adem. Nah, kalau lurus terus ke sana, di sana tuh masih ada makam lagi teman-teman. Di sana ada makam dari para raja-raja. Cuman kayaknya gue nggak perlu ke sana karena memang destinasi utama gue datang ke Astana Giri Bangun ini adalah untuk berziarah ke makam dari presiden kita yang kedua, yaitu Pak Jenderal Soeharto. Tapi kalau lurus ke sana, itu masih ada makam-makam para raja. Di sini ada bangunan juga nih, Jamaah Putra. Nah, ini adalah musola untuk ibadah. Para pengunjung bisa ibadah dan sholat di sini nih, di musola ini. Nah, itu kan ada tempat wudhu. Tempat wudhunya ada kerannya, dan di sebelah sana ada tempat wudhu wanita. Oke lah, gue mau liatin ke kalian view di Astana Giri Bangun ketika dari atas. Let's go. Nah, Pak Kirno, kalau Pak Harto datang ke sini pernah sampai nginep nggak Pak? Nggak ya, selalu pulang hari ya Pak ya. Nah, boleh ceritain lagi nggak Pak, yang tadi kalau Pak Harto datang ke sini suasananya tuh berubah seperti apa Pak? Ya, bukan berubah, tapi situasi itu memang hening sekali. Ya, berubah. Berarti kita kedatangan beliau itu kan semua istilahnya kalau orang Jawa menghormati, sama hormat dia, apa dari keamanan. Jadi kita tidak mengkultuskan, tidak. Tapi bisa demikian itu, tapi bisa. Iya, Harus secara sendiri gitu. Iya. Kayak pas Pak Harto datang tuh kayak nggak ada, suasana hening aja gitu tiba-tiba ya. Tentram, Ya, damai. seakan-akan tuh Tenang. seakan-akan hewan-hewan yang biasa berbunyi pun ikut segan Pak ya, seakan-akan deh. Luar biasa berarti wibawanya Pak Harto. Nah, sosok Pak Harto nih apa yang Pak Kirno masih ingat? Karakternya kah atau sikap beliau gitu? Kalau ketemu Rahmat ya. Kalau Ibu Tin sendiri gimana Pak Kirno? Oh, ibu-ibuannya luar biasa. Ibu Tin.
Dan memang layak menjadi ibu negara ya Pak ya. Iya, pantas sih. Pantas banget ya menjadi ibu negara ya. Pantas mendampingi. Soeharto pantas. Luar biasa. Yang itu kalau bahasa Jawa tumbuh itu tutup. Apa tuh artinya Pak? Ya pas sudah tumbuh itu tutup sudah cocok lah. Wow, Klop. Nah. nggak klop ya. Karena mungkin juga sampai yang sekarang masih kita ingat tuh ada taman mini, taman mini Banyak tuh tinggalnya rumah. dengan almarhum ya. Taman ini izinnya siapa itu? Iya, lalu ada masjid Atin ya, luar biasa sih. Itu kalau bapak yang karena kan untuk pimpinan dulu itu se-Asia Tenggara ya. Kontak ya OVED dulu kan. Iya. Dan yang mengesankan ketika ke Bulgaria yang ke Bosnia, maaf. Oh itu Bosnia. Dulu kan Pak Harto pernah tuh yang ke Bosnia dan negara itu sudah menerima, tidak menjamin keamanannya tuh. Ya. Tapi dia ke sana tidak ada suara dentuman peluru kan. Setelah beliau mundur kembali lagi lah satu Luar biasa. bukti dalam banyak disuruh pakai jaket anti peluru nggak mau Pak. Lalu saat itu lagi genting juga Pak ya, berarti di Bosnia tuh ya. Gimana? Iya waktu itu sampai nggak mau pakai, harusnya kan safety kan, Iya. Tapi tak. pakai anti peluru, tapi Pak Harto nggak mau ya. Negara aja nggak menjamin gitu, ternyata ya. Kemana-mana aja beliau. Bahkan ketika Satu datang, pembuktiannya aja cuma negara. Dan kira-kira bakal ada nggak Pak presiden nanti yang akan datang seperti sosok Pak Harto? mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. tentu aja Harapannya berarti seperti itu ya ya. harapan ya, ada harapan. Katanya Pak Harto kedua itu, Ada Pak Harto kedua ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Sejauh ini belum ada yang Ya, menyamai ya. ya belum ada. Sampai saat ini belum ada duanya. Mungkin segera ada duanya. Amin amin. Semoga mudah-mudahan di Pak Prabowo ya Pak ada Ya putra mantu ya. ya, mantunya ya. Di mantunya melanjutkan lah. Ya mudah-mudahan. Karena saya waktu itu ngerasain zamannya Pak Harto masih 5 tahun. Nah mudah-mudahan iya di usia sekarang nih ada sosok seperti Pak Harto bisa ngerasain 100 tahun berkuasa nggak apa-apa, yang penting rakyat makmur. Kasar hiperbolanya, kasarnya. Berada di sini, di hadapan makam Presiden Soeharto, adalah sebuah pengalaman yang penuh makna. Di tempat yang hening dan syarat sejarah ini, kita diingatkan betapa berharganya kesempatan untuk melihat langsung peristirahatan terakhir dari seorang tokoh besar bangsa. Di Astana Giribangun, jejak kepemimpinan beliau tetap abadi, menjadi pengingat akan masa di mana rakyat Indonesia pernah merasakan kemakmuran di bawah kepemimpinannya. Soeharto, dengan segala kekurangannya, berhasil membawa negeri ini menuju stabilitas dan pembangunan. Di bawah kepemimpinannya, kita melihat berdirinya infrastruktur, pertanian yang berkembang, dan kesejahteraan yang tercapai bagi banyak rakyat. Itulah warisan yang tak terhapuskan kini. Dengan penuh harapan, kita memandang ke masa depan. Kita semua merindukan seorang pemimpin yang dapat meneruskan jejak Soeharto, membawa Indonesia menuju kejayaan, kesejahteraan, dan kemandirian yang lebih baik. Seorang pemimpin yang mendahulukan rakyat dan membawa negeri ini ke arah kemakmuran yang merata. Dengan penuh keikhlasan, kami kirimkan doa untuk Presiden Soeharto dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik di sisinya dan mengampuni segala dosa serta kehilafannya. Semoga beliau dan keluarga yang telah tiada mendapatkan ketenangan di alam yang abadi. Dan untuk bangsa ini, kami berdoa agar pemimpin yang akan datang mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah
penuh kedamaian dan kesejahteraan bagi semua rakyat.